sesuatu oleh siapapun, maka kita butuh membahas ini. Baik, kita mulai dari slide yang pertama, karena di sini bentuknya slide. Bagaimana etos kerja seorang muslim? Etos kerja seorang muslim harusnya sangatlah tinggi. Saya ulangi lagi. Etos kerja seorang muslim haruslah sangatlah tinggi. Kenapa demikian? Ya jelas. Agama yang dianutnya menuntunkannya kepada yang demikian. Islam yang dipeluknya memberikan tuntunan yang demikian. Anda muslim, maka etos kerja haruslah tinggi. Anda muslimah, maka Anda harus memiliki etos kerja yang tinggi. Bagaimana tidak? Ajarannya mengajarkan demikian. Jadi, kalau ada muslim yang etos kerjanya tidak bagus, memble, maka yang dipertanyakan siapa? Orang yang bersangkutan. Karena agama yang dianutnya tidak pernah mengajarkan memble, tidak pernah mengajarkan berbuat, bekerja dengan etos kerja yang asal jalan. Tidak pernah. Coba kita lihat. Nos. Nos. Yang sudah kita ketahui, maka kita akan membenarkan hal ini. Yang pertama, ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam rangkaian hadisnya bersabda, Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minad dha'if wa fi kullin khairun ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz. Kalau kita bahas di sini panjang, tapi satu kalimat yang kita garis bawahi, wasta'in billah wa la ta'jiz. Ini terkait dengan etos kerja. Minta tolonglah kepada Allah, janganlah kamu lemah. Minta tolonglah kepada Allah, janganlah kamu lemah. Apa yang dimaksud janganlah kamu lemah? Artinya harus kuat. Implementasinya gimana? Prakteknya gimana? Kita akan ambilkan penjelasan dari Syekh Utsaimin rahimahullah taala ketika menjelaskan hadis ini. Wala ta'jiz, janganlah kamu melemah. Beliau menjelaskannya begini kurang lebihnya. Kalau ada orang pengen mengetahui biografi sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu an, dia pun ngambil buku sirah, ngambil buku biografi para sahabat. Dia lihat fihris, daftar kata, daftar isi, maaf. Dia lihat fihris, daftar isi. Dari awal dia pengen tahu sirahnya siapa? Salman Al-Farisi. Mestinya langsung lihat Salman Al-Farisi nomor berapa? Oh, nomor 69. Strek, strek, langsung ke nomor 69, langsung baca Salman Al-Farisi. Kalau yang terjadi tidak demikian, dia ambil buku sirah, biografi sahabat, dia lihat fihris, daftar isi, dibaca-baca, wah, ini kok ada Mu'adz bin Jabal, ada siapa-siapa, saya pengen lihat Mu'adz bin Jabal dulu. Akhirnya dia lihat halaman tentang sirahnya Mu'adz bin Jabal dibaca, baru setelah itu baca Salman Al-Farisi. Kata Syekh Utsaimin, orang semacam ini lemah. Ini kata Syekh Utsaimin. Orang semacam ini lemah. Kenapa? Kan dari awal dia mau melihat sirahnya Salman Al-Farisi. Kenapa kemudian menjadi ditunda untuk melihat sirahnya Mu'adz bin Jabal? Ini namanya lemah. Mestinya
Dia pengen lihat Salman Al-Farisi, strek lihat daftar isi, nomor 69, strek langsung nomor 69. Sehingga baca sirahnya Salman Al-Farisi. Urusan mau melihat sirah sahabat yang lainnya setelah itu, karena dari awal yang telah dia azamkan, yang telah dia programkan adalah membaca Salman Al-Farisi. Allahu Akbar. Saya bertanya kepada para jamaah, ini perpindahan dari apa ke apa? Maunya Salman Al-Farisi dari awal, tetapi menjadi tertunda untuk melihat sirah sahabat yang lainnya dulu. Ini perpindahan dari apa ke apa? Perpindahan dari baik ke baik. Ini perpindahan dari baik ke baik. Tetapi Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan ini lemah. Kita jadi merenung. Lalu bagaimana kalau perpindahan dari baik ke buruk? Nggak usah dari baik ke buruk dah. Wong dari baik ke baik aja lemah. Dari baik ke mubah, maka lemah. Apalagi baik ke buruk. Makanya coba dilihat. Masih saranya Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Seorang sahabat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, datanglah ke rumahku. Nanti di spes ruangan yang engkau sholat, aku akan menjadikannya sebagai musola. Ini kan diantara bentuk tabaruk kepada jasad Nabi. Dan hanya kepada jasad atau athar Nabi saja kita boleh bertabaruk. Nah sekarang Nabi sudah nggak ada bertabaruk dengan athar atau peninggalan atau bekas Nabi yang mana. Ya yang mana? Sandal, bisa dibuktikan ilmiah itu sandal Nabi. Rambut, bisa dibuktikan atau secara ilmiah itu rambut Nabi. Siapa yang bisa memastikan? Ya susah. Tapi ini adalah zaman ketika Nabi masih hidup. Maka Nabi datang. Nabi izin membawa orang dan diizinkan. Sampai di rumah seorang sahabat yang mengundang ini, dia menyambut Nabi. Ahlan wa sahlan ya Rasulullah, marhaban, ini makanan sudah dihidangkan. Apa kata Nabi? La, tidak. Mana tempat yang kamu ingin aku sholat di situ? Di mana? Di sini ya Rasulullah. Nabi sholat. Setelah Nabi selesai, kemudian Nabi menuju ke hidangan. Kira-kira ketika Nabi datang, kemudian sahabat yang mengundang ini, ahlan wa sahlan ya Rasulullah, tafadhol, ini hidangan sudah disiapkan. Kemudian Nabi langsung mengiyakan, menyantap hidangan dulu. Salah apa tidak? Ya nggak salah. Wong hidangan yang punya, wong hidangan yang mempersilakan yang punya. Yang undang beliau juga yang punya rumah. Nggak ada yang salah. Tapi kenapa Nabi tidak mau? Karena Nabi diundang dari awal untuk apa? Sholat. Maka Nabi tidak mau bergeser kepada yang lainnya dulu. Mana tempat yang kamu ingin aku sholat di situ? Ini ya Rasulullah. Baik. Nabi sholat dulu karena itu dari awal tujuannya, baru kemudian memenuhi permintaan sahibul hajat untuk menyantap hidangan. Nah, ini dicontohkan oleh Nabi betapa Islam itu mengajarkan kita jangan lemah, tetapi harus kuat, terprogram, terukur, terarah itu barangkali bahasa sekarang. Jangan asal jalan, sekenanya. Enggak. Apalagi kalau bicara masalah pekerjaan, lebih utama lagi untuk kuat, nggak boleh lemah. Kuat di dalam dunia kerja adalah profesional. Dan ini perkara yang disyaratkan oleh Islam.
Saya mau bertanya kepada teman-teman semuanya, kira-kira yang dibutuhkan oleh dunia kerja, perusahaan dan yang lainnya, selain profesionalitas itu apa? Hah? Apa itu? Hah? Oh, betul sekali. Jujur, profesional dan jujur. Ini dua hal yang harus ada. Ini siapa yang ngajari? Allah langsung yang ngajari. Coba kita lihat tentang seorang putri yang meminta kepada ayahnya agar Nabi Musa dijadikan sebagai pegawainya. Seorang putri yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 26. Nabi Musa dipandang memiliki dua kriteria. Yang dua kriterianya adalah wajib ada di dalam dunia kerja. Apa? Kita baca ayatnya. Qalat ihdahuma ya abatis ta'jirhu inna khaira man ista'jartal qawiyyul amin. Salah satu dari dua putri itu mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahku, jadikanlah dia Nabi Musa sebagai pegawai Bapak. Bapak, jadikanlah dia sebagai pekerja Bapak. Soalnya dia itu Al-Qawiyul Amin. Al-Qawiyu kuat. Al-Aminu jujur. Bahasa kita profesional dan jujur. Coba kita lihat ayat yang lainnya lagi. Ada di dalam surat An-Naml ayat 39. Tentang jin ifrit yang siap menerima sayembaranya Nabi Sulaiman untuk memindahkan singgasananya Bilqis. Dan Allah sebutkan ifrit ini meskipun kalah sayembara karena ada yang lain yang lebih hebat. Kalau ifrit mengatakan saya bisa memindahkan singgasananya Bilqis sebelum kamu berpindah tempat. Tetapi yang lainnya lebih hebat, bukan sebelum kamu berpindah tempat, sebelum kamu bekerja. Baik, yang mau kita ceritakan dua karakter yang disematkan kepada Ifrit. An-Naml 39. Qala ifritum minal jinni ana atika bi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Wahai Nabi Sulaiman, aku siap menerima sayembaramu. Aku bisa pindahkan singgasananya Bilqis ke tempat ini sebelum kamu pindah dari tempatmu. Sesungguhnya aku Al-Qawiyyul Amin. Sesungguhnya aku wa inni alaihi laqawiyyun amin. Untuk menunaikan tugas ini, job ini, pekerjaan ini, saya ini qawi, profesional, amin, jujur. Para jamaah rahimakumullah, bisa dibayangkan sebuah perusahaan atau jenis pekerjaan tertentu yang dikerjakan oleh tim, kalau yang ada hanya profesionalitas saja, skill oke, deadline oke, pekerjaan terukur, terarah, marketing oke, hebat, hebat, tapi nggak ada kejujuran, bangkrut. Sebaliknya, yang ada hanya kejujuran saja, tapi di situ nggak ada profesionalitas. Ini nggak bisa, ini skill nggak ada, ini nggak terukur, ini asal jalan. Ya nggak dapat duit. Maka ini dua hal yang harus ada di dalam sebuah pekerjaan pada perusahaan atau apapun.
profesionalitas dan kejujuran yang Al-Quran membahasakannya Al-Qawiyyu dan Al-Amin. Paling nggak kita sudah melihat tiga nas. Nas yang pertama hadis Nabi, wala ta'jiz. Ini kata Nabi, kamu jangan lemah. Dan pengertian lemah tadi apa? Sedemikian rupa penjelasan Syekh Utsaimin. Tekadnya kuat, nggak boleh asal jalan, terukur. Yang kedua, Al-Qasas, kisah tentang seorang putri yang meminta agar ayahnya menjadikan Nabi Musa sebagai pegawainya. Kenapa? Karena pada diri Musa Al-Qawiyyu dan Al-Amin. Dan tentang Ifrit yang menyanggupi sayembaranya Nabi Sulaiman. Allah menyebutkan tentang Ifrit dengan Al-Qawiyyu Al-Amin. Masya Allah. Baik, jadi kalau dikembalikan kepada pertanyaan bagaimana etos kerja seorang muslim, sudah seharusnya etos kerja seorang muslim sangatlah tinggi dengan melihat tiga nas ini saja. Dengan melihat tiga nas ini saja. Kalau ada muslim yang membela asal jalan, bukan agamanya, tapi muslim itu sendiri. Apalagi kalau kita mau melihat sirah bagaimana Nabi dengan para sahabat untuk suatu target tertentu. Oh, Masya Allah, luar biasa sekali. Di dalam suatu peperangan yang kaum muslimin butuh bantuan karena mereka terdesak. Khalid bin Walid yang telah mengalahkan sebagian pasukan harus membantu. Tapi kalkulasinya sangat repot sekali. Kalau melalui jalan yang biasa dilalui, berarti jalan normal, bisa terlambat. Nanti kaum muslimin akhirnya tidak dapat bantuan. Kalau melalui jalan yang tidak biasanya, yang bukan jalan protokol, tapi jalan pintas, bisa segera sampai. Cuma ada kendala-kendala. Maka dihitung-hitung caranya gimana. Apakah melalui jalan protokol yang bisa dikatakan tidak ada hambatan, air bisa didapatkan dan yang lainnya sehingga sampai tujuan tidak ada hambatan, tapi terlambat. Atau memakai jalan pintas, tapi ada hambatan. Hambatan utamanya apa? Medannya dan juga tidak mendapati air di medan yang dilalui ini. Medannya sulit dan nggak ada air, sumber mata air yang bisa dijumpai. Tapi dihitung-hitung harus melalui jalan yang pintas ini. Dihitung-hitung, dikalkulasi harus melalui jalan yang pintas ini. Caranya bagaimana? Nah, dicari caranya, solusinya. Ini namanya profesional. Tidak kemudian berpikir wis SOP-nya ngene ya wis ngene, ya rugi. Nggak sampai target. Jadi harus keluar dari SOP. Karena kalkulasinya demikian. Maka Khalid bin Walid mengumpulkan onta-onta, disuruh minum sebanyak-banyaknya. Kemudian mulutnya diikat. Onta itu minum disimpan di mana? Di tandon, ada tandonnya itu, ponok. Disuruh minum sebanyak-banyaknya, mulutnya diikat. Sehingga onta bisa memanfaatkan apa enggak? Enggak bisa. Karena mulutnya diikat, dia tidak bisa memproses air yang ditaruh di tandon itu. Nah, berjalan melalui daerah yang sulit itu ketika para sahabat butuh air, sembelih satu, ambil airnya dari ponoknya. Dan sampai kemudian bisa membantu kawannya yang butuh bantuan. Ini kalau kita lihat siro para sahabat untuk mencapai target, kalkulasinya matang seperti itu. Karena Nabi mengajar, wala ta'jiz, jangan lemah. Jangan lemah. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya, ini di slide-nya nggak ganti-ganti. Terus yang berikutnya,
Satu lagi, baik. Yang berikutnya, bagaimana tidak Muslim tidak memiliki etos kerja yang tinggi. Tadi 3 nas sudah kita sampaikan. Sekarang kita ambil nas yang keempat dari Al-Quran tentang larangan berbuat curang di dalam bab pemenuhan hak dan kewajiban. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wailul lil mutaffifin. Celaka, wail artinya celaka. Kalau secara istilah nama nama tempat neraka yang paling dasar namanya wail. Kalau secara bahasa wail celaka. Neraka yang paling dasar, tempat berkumpulnya nanah penghuni neraka. Bagi siapa? Lil mutaffifin. Orang-orang yang berbuat curang. Bagaimana sih? Allah jelaskan. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau mereka meminta kepada orang lain agar menimbang untuk dirinya, sempurna, lengkap. Jangan dikurang-kurangi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau mereka menimbang untuk orang lain malah ngurang-ngurangi. Kalau untuk pemenuhan hak dirinya maunya sempurna. Begitu berbuat kewajiban yang tidak lain haknya orang lain malah dikurang-kurangi. Namanya curang, mutafifin. Tidak saja di dalam masalah timbangan. Ini bang, penjual dan pembeli. Yang namanya pembeli emas jangan sampai dikurang-kurangi, sekilo ya sekilo, jangan 8 on. Biasanya di Sonono di Pasar Minggu Jakarta di bawah timbangannya ada dikurangi beban gitu ya, sehingga klop 1 kilo ditimbang di rumah 8 on 7 on. Saja pasar Minggu itu yang kita lihat itu ya. Jangan dikurang-kurangi ya sekilo ya sekilo. Dia posisinya sebagai pembeli, maunya timbangan sempurna. Tapi ketika dia posisinya sebagai penjual, dia tidak sebagaimana dirinya ketika sebagai pembeli. Maunya dipenuhi haknya. Begitu jadi penjual, ngurang-ngurangi hak untuk orang lain. Namanya mutafifin, namanya curang. Enggak saja dalam timbangan, demikian juga di dalam bab apapun dalam dunia kerja. Intinya nggak boleh curang. Kalau dirinya ingin haknya dipenuhi dengan semestinya, demikian juga di dalam berbuat kewajiban. Apa sih bedanya hak dan kewajiban? Apa bedanya? Apa bedanya? Orang ketika harus berbuat namanya menunaikan kewajiban. Dampak dari pemenuhan kewajiban dia mendapatkan hak. Itu. Nah, masuk kerja, bekerja 1 bulan, mau apa enggak gajinya dikurangi? Misalnya gajinya 8 juta misalnya. Dia masuk 8 juta ya 8 juta sesuai dengan akad. Itu hak saya. Itu hak saya. Anda perusahaan harus memenuhi 8 juta ya 8 juta. Nah, nggak salah dia. Karena memang akadnya digaji 8 juta ya 8 juta. Tetapi dia bisa terjerumus menjadi al-mutaffifin ketika bekerja asal-asalan. Saatnya jam kerja baca koran. Ketika sudah ditetapkan deadline-nya adalah sampai kadar tertentu dan pasti bisa tercapai secara kalkulasi, bisa tercapai, harus tercapai. Dia kerjanya asal-asalan, akhirnya nggak tercapai. Jadi kalau bicara masalah hak, wajib dipenuhi. Ketika bicara masalah kewajiban, asal-asalan. Namanya mutaffifin. Namanya mutaffifin. Makanya kan para ustadz kita suka mengingatkan, Anda bekerja di tempat halal, iya. Tapi apakah gajinya pasti halal? Belum tentu. Ya kerjanya di kerja tempat halal.
Tetapi kemudian dari gaji yang 8 juta, sesungguhnya dia tidak berhak 8 juta. Karena dia masuk, suka-suka terlambat, nggak ada udur, tetapi meremehkan, mengabaikan. Di dalam jam kerja, ogah-ogahan. Kerja asal jalan dan seterusnya. Sesungguhnya bukan 8 juta, tapi nerimanya 8 juta. Ah, berarti tidak halal seutuhnya. Nah, kira-kira dengan Al-Quran mengajarkan ini, larangan menjadi mutafifin. Kalau dirinya ingin dipenuhi haknya, maka demikian juga di dalam masalah kewajiban ditunaikan dengan semestinya, biar tidak mutafifin. Kira-kira kalau setiap pegawai, setiap pekerja, siapapun yang terlibat di dalam hak dan kewajiban mengetahui petunjuk syarat ini, bagaimana kondisi etos kerja setiap orang? Tinggi, nggak asal-asalan, nggak asal jalan, nggak 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 menjadi ABS asal bapak senang, tidak, tapi bekerja dengan semestinya. Saudara ikut masuknya kategori mutafifin, kena ancaman, wail. Baik, para jamaah rahimakumullah yang berikutnya. Tadi beberapa nos secara khusus itu tentang etos kerja muslim. Nggak mungkin tidak tinggi. Kalau 4 nas saja yang tadi sudah kita sampaikan, diperhatikan baik-baik. 4 nas saja akan mengantarkan muslim memiliki etos kerja yang tinggi. Sekarang yang berikutnya, tentang iklim kerja yang islami. Dengan iklim kerja yang islami ini, ketika benar-benar diterapkan, insya Allah mendatangkan keberkahan. Makanya tadinya kan judulnya etos kerja seorang muslim dan iklim kerja yang berkah. Bagaimana iklim kerja yang berkah? Ya harus islami. Bagaimana iklim kerja yang islami? Al-Quran, hadis, Islam, syariatnya telah menuntunkan. Kita akan nukilkan beberapa ayat. Yang pertama, Al-Ma'idah ayat 2. Semua kita sudah hafal. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Semua kita sudah hafal sekali. Wa ta'awanu, saling tolong menolonglah kalian alal birri wat taqwa, di dalam kebaikan dan ketakwaan. Ini konteksnya apa? Umum. Konteksnya umum di dalam bab apapun urusan kebaikan dan ketakwaan harus tolong menolong. Dengan siapa? Dengan manusia secara umum. Lah, kalau dengan manusia secara umum kita harus tolong menolong, lalu bagaimana dengan teman satu tim? Yang satu dengan yang lainnya terikat, yang satu dengan yang lainnya di situ ada ikatan sinergitas untuk satu tujuan, maka lebih utama lagi untuk tolong menolong. Maka lebih utama lagi untuk tolong menolong. Asyik apa tidak kalau dalam dunia kerja divisi yang satu dengan divisi yang lainnya bersinergi, divisi yang satu dengan divisi yang lainnya tidak saling mengandalkan, tapi berjalan sesuai dengan job desk-nya dan adanya kerjasama. Masya Allah. Luar biasa sekali. Saling tolong menolong. Kadang-kadang kan nggak begitu. Sudah, job desk saya ya ini, ya ini. Itu kan kamu nggak mau tahu saya. Padahal perusahaannya mempersilahkan agar di antara divisi yang ada, kalau misalnya bisa ditolong, ditolong. Jangan saling mengandalkan. Misalnya, mohon maaf,
Ya, saya akan memberikan contoh ya yang saya ingat dan yang saya ingat ya yang pernah saya lihat atau yang sering saya lihat gitu ya. Kalau memberi contoh yang tidak saya alami susah nyarinya kan begitu. Saya ambil contoh, kita ada sebuah yayasan, ada unit usaha. Saya bagian ekonominya si fulan. Datang beras 2 ton karena jualan beras. Wah, kurang orang ini. Sehingga untuk diturunkan ke gudang, kasihan kalau hanya sekian orang, butuh banyak orang. Maka yang lainnya menunda pekerjaan karena memang bisa ditunda untuk nolong. Asik apa tidak asik? Selesai. Demikian juga ketika divisi yang lainnya, tentang sosial misalnya, butuh tenaga yang banyak, sementara yang ada kurang. Mereka menunda dulu karena memang bisa ditunda untuk membantu ini yang urgent. Allahu Akbar, asik sekali. Asik sekali. Loh itu kan dunia sosial. Di dalam dunia profit, kita melihatnya juga banyak hal yang butuh tolong menolong. Tidak usdek, tidak urusan dewek-dewek. Ya. Tetapi perlu adanya sinergitas. Kemudian wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan karena itu menghilangkan keberkahan. Jadi tolong menolong itu dalam kebaikan-kebaikan, sinergitas yang memang harus bersatu padu, sinergitas yang memang harus bekerja sama di dalam perkara yang diperintahkan, kebaikan dan takwa. Kalau dosa jangan sekali-kali. Malah harus dinasehatin tuh biar biar berkah. Karena temanya adalah iklim kerja yang berkah. Dinasehatin. Kalau tidak bisa dinasehatin, ya gimana caranya? Karena tidak mungkin kita semata-mata mengejar keuntungan kalau tidak berkah. Gimana kalau harus mental? Ya, meskipun harus mental, karena khawatir tidak berkah. Ada contoh, kita ada santri lulus ITS dan bekerja di sebuah perusahaan. Bekerja sekian lama, kemudian baru terbuka, baru tahu, loh, kok ada something wrong-nya. Akhirnya dia sharing-sharing dengan kita. Gimana? Saya bilang, keluar. Loh, saya jadi nggak punya pekerjaan. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja. Buat apa? Antum bertahan di situ dapat gaji kalau tidak berkah. Keluar dengan ketakwaan Allah ganti. Dan Allah sudah ganti yang lebih baik. Jadi ini perusahaannya nakal. Memproduksi produk-produk, tetapi bukan produknya sendiri. Artinya sebenarnya ini perusahaan tidak memproduksi, tetapi membeli yang ada, dikeletekin mereknya, diganti dengan mereknya dia. Wah, nggak benar ini penipuan itu. Nggak memproduksi, tetapi membeli yang ada, dikeletekin mereknya, dengan mereknya dia. Ah, ini nggak benar. Ada dia keluar. Baik, jadi jangan tolong-menolong di dalam dosa dan permusuhan. Ini yang pertama. Agar iklim kerja berkah. Yang kedua, agar iklim kerja berkah. Yang kedua, kita harus melihat petunjuk Nabi di dalam hadis Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Intinya apa? Intinya tentang kekompakan. Kalau tadi tolong menolong, kalau ini kompak, soliditas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tabaghadu, jangan saling murka, wala tahasadu, jangan saling dengki, wala tadabaru,
jangan saling sikut, jangan saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Karena Islam mengajarkan persaudaraan itu bukan saja persaudaraan nasab, persaudaraan dan hubungan darah, tapi persaudaraan itu juga persaudaraan karena kesamaan akidah. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dan bahkan di dalam kesempatan, di dalam case tertentu, persaudaraan karena agama mengungguli persaudaraan karena nasab. Kalau nasab dan agama karuan. Tetapi kalau tidak demikian, persaudaraan karena agama lebih tinggi dari persaudaraan karena nasab. Kakak, adik, tapi salah satunya non-muslim. Maka orang lain yang bukan kakak, bukan adik, tetapi sama-sama muslim, justru saudara yang lebih kuat. Nah, jadi dilihat ini satu perusahaan, satu PT atau CV atau apa, satu tim, dilihatlah sebagai saudara. Sehingga kompak, sehingga kuat ukhuwahnya. Ini penting sekali. Sebenarnya ini hadis terkait dengan umum apapun tidak terkecuali. Apalagi di dalam konteks yang khusus, satu perusahaan, satu tim. Kita pernah diceritain seorang kawan. Saya bertanya kepada dia, ente kenapa keluar? Apa jawabannya? Antum melihatnya ini lembaga bagus sekali ya. Iya, sangat terkenal, bagus sekali. Ana yang di dalamnya nggak betah makanya keluar. Dia ceritakan bagaimana suasananya. Maka saya balik bertanya, memang begitu? Iya begitu. Sikut-sikutan dan seterusnya. Padahal lembaga yang sangat dekat atau yang berlabel Islami. Makanya ini penting sekali. Ini penting sekali agar diciptakan iklim kerja yang berkah, soliditas, uhuwah. Mungkin ada yang bertanya, itu kan kalau di dalam dunia profit nggak mungkin terjadi. Kata siapa? Dalam dunia profit pun terjadi. Lo kan sudah ditentukan gajinya sekian-sekian, divisi apa, tingkatannya apa kan beda-beda. Iya betul beda-beda. Tetapi ketika tidak solid, maka kerja tidak nyaman. Maka kerja tidak nyaman. Kita pernah melihat sebuah instansi, karena memang saya rutin masuk ke situ. Sepekan sekali mesti saya masuk. Instansi milik negara. Sebagian orang sedemikian rupa bekerja dan di dalam jam kerja, ketika dia kosong, dia ingin berbuat apa. Pokoknya saya jangan sampai makan gaji buta, ini kata teman kita. Saya kerja di sini jangan sampai saya makan gaji buta. Saya nggak mau seperti si fulan karena kelihatan mata, kelihatan di depan mata itu tuh lihat tuh kerja kayak gitu jam kerja. Padahal pekerjaan masih banyak, tapi duduk ngopi baca koran gitu. Ya gaji sudah tetapkan masing-masing. Tetapi ketika ada masalah hati semacam itu, kok masih jam kerja saja masih kerja, dan ini pekerjaan masih numpuk, ini sudah duduk-duduk baca koran, minum kopi. Ya kita melihatnya ya tidak semestinya. Kita melihatnya tidak semestinya. Makanya kawan kita bilang saya nggak mau makan gaji buta kayak gitu. Kemudian kata dia adanya saling telikung untuk meraih jabatan, saling hasad, melaporkan yang tidak semestinya kepada atasan. Gak berkah. Makanya siapa saja semacam ini hanya di divisi sosial, enggak. Di lembaga sosial, enggak. Di dalam dunia profit juga terjadi. Saling sikut, saling menjatuhkan, saling menfitnah. Maka itu tidak berkah. Jadi ini yang kedua, terkait iklim kerja yang berkah. Islam telah melarang jangan ada hasud menghasut, murka.
menelikung, dan yang lainnya. Yang ketiga, iklim kerja yang berkah. Ini penting sekali. Kalau tadi semuanya penting, ya semuanya penting. Ini penting sekali. Tidak boleh ada apapun yang di sekitar kita yang dilaknat. Apalagi melaknat orang. Saya ulangi lagi. Nggak boleh ada sesuatu di sekitar kita yang dilaknat. Apalagi melaknat orang. Misalnya, sebuah unit usaha punya mobil operasional. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang mobil pertama mogok-mogok. Ditendang, mobil apa ini? Buang air dan yang macam itu namanya melaknat. Nggak boleh. Nggak boleh. Apalagi melaknat orang. Nggak boleh ada apapun yang ada di sekitar kita, perusahaan atau apapun di mana kita berada yang dilaknat. Nggak boleh. Apalagi melaknat orang. Kita bacakan hadis Imam Muslim dari Imran bin Al-Husain. Kita bacakan globalnya saja, alias maknanya saja. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama rombongan para sahabat. Ada sahabat lelaki, ada sahabat perempuan. Mereka berkendaraan onta. Kemudian di dalam perjalanan rombongan itu diketahui ada wanita Ansor yang mencaci maki ontanya karena lelet, lambat, nyebelin, maka dicaci maki ini ontanya. Dan Nabi dengar apa sikap Nabi? Apa sikap Nabi? Jangan jangan ada bersama kita onta yang telah dilaknat. Maka karena onta itu telah dilaknat, si wanita tersebut yang menungganginya suruh melepaskan. Nggak boleh membarengi rombongan. Akhirnya dia berjalan tanpa onta di dalam rombongan itu. Kenapa ontanya disuruh dilepas, tidak boleh barengin rombongan? Karena telah dilaknat oleh si pemiliknya. Yang dilaknat apa? Onta, kendaraan. Gara-gara telah dilaknat, nggak boleh membarengi rombongan. Lah kendaraan saja tidak boleh dilaknat, apalagi orang. Maka jangan sampai di dalam satu tim, satu kantor, satu divisi yang melaknat satu dengan yang lainnya. Oh, begitu orang nggak becus mau darah itu kan melaknat. Apa sih pengertian melaknat? Melaknat itu suatu ungkapan yang maknanya agar dijauhkan dari rahmat. Apapun ucapannya. Oh, nggak becus, pecat aja gitu. Kenapa terjadi iklim semacam itu? Ya, beberapa hal yang tadi kita sudah bahas tidak diwujudkan. Sehingga ada saling melaknat dan yang lainnya. Sekali lagi, apapun yang ada di sekitar kita, jangan sekali-kali dilaknat. Karena Nabi memerintahkan onta yang telah dilaknat agar jangan membarangi rombongan. Yang membarangi rombongan adalah perkara-perkara yang tidak ada ya, makna dilaknat. Orang yang telah melaknatnya harus berlepas dari onta yang telah dilaknatnya. Sehingga perempuan ini berjalan tanpa tunggangan. Membarengi rombongan tanpa tunggangan. Kenapa? Tunggangannya telah dilaknat. Maka sesama tim, satu kantor, satu divisi, satu perusahaan, jaga lisan. Jaga lisan. Tidak berkomentar tentang kawannya kecuali kebaikan. Tidak berbicara tentang kawannya kecuali kebaikan. Kalau ada salah, nggak usah dibicarakan, apalagi sampai kemudian melaknat. Loh, tapi kan perlu dibicarakan. Ya ajak bicara orang yang bersangkutan, biar nggak gibah. Ini telah diajarkan oleh Islam biar iklim itu berkah. Yang berikutnya, ah,
Ini sampai berapa Ustaz tadi? Sampai jam 1 atau jam 2? Sampai zuhur aja. Baik, sudah dua poin yang kita bahas. Yang pertama, nas-nas tentang etos kerja muslim. Yang dengan 4 nas yang kita bacakan tadi, sudah harus bisa. Seorang muslim etos kerjanya tinggi. Padahal 4 nas tok yang kita bacakan. Yang pertama apa tadi? Yang pertama, jangan lemah. Yang kedua, al-qawiyyu al-amin. Yang ketiga, jangan sampai menjadi mutaffifin. 4 nas ini menjadikan orang etos kerjanya tinggi. Karena akan terkondisikan dengan 4 nas ini. Yang kedua, iklim kerja yang berkah. Sudah kita sampaikan beberapa di antara. Yang pertama tadi apa? Yang pertama apa? Yang pertama, saling menolong. Sinergitas. Yang kedua, yang kedua, kekompakan. Jangan ada menghasut, membelakangi, menelikung, mencetuhkan. Gak boleh ada. Persaingan tidak sehat bahasa sekarang. Yang ketiga, itu bagian yang kedua. Yang ketiga, tidak boleh ada sesuatu yang dilaknat, apalagi melaknat orang. Gak boleh ada sesuatu yang dilaknat, apalagi melaknat orang. Ini 2 poin yang sudah kita bahas. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga ini poinnya gabungan 2 poin yang pertama. Poin yang ketiga ini menggabungkan 2 poin yang pertama. Tentang etos kerja seorang muslim dan tentang iklim kerja yang berkah. Bagaimana dikatakan Islam syariatnya sangat mengkondisikan umatnya untuk demikian. Untuk memiliki etos kerja yang tinggi dan untuk memiliki iklim kerja yang berkah. Dari mana dikatakan? Sederhana saja. Cukup melihat akhlak yang harus dimiliki setiap muslim. Cukup melihat kepada akhlak yang harus dimiliki setiap muslim. Ada muslim, iya, berarti harus memiliki akhlak A, B, C, D, E, F. Dan semuanya ini mengkondisikan untuk menjadi muslim dengan etos kerja yang tinggi dan untuk menjadi muslim dengan kondisi iklim kerja yang berkah. Semua kita coba melihat sebagai muslim itu harus berkarakter apa. Semua kita tahu banget. Karena semua kita berusaha untuk meraihnya. Yang pertama, jujur. Yang pertama, jujur. Setiap muslim harus jujur apa enggak? Setiap muslim harus jujur? Harus jujur. Malah Nabi memerintahkan kita agar jujur itu bagaimana redaksi dari beliau. Bagaimana redaksi dari beliau? Agar kita memiliki sifat jujur yang bukan sekedar jujur, tapi kejujuran yang ditingkatkan, 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 ditingkatkan. Karena kejujuran itu ada kadar-kadarnya. Yang Nabi kehendaki bukan dengan kadar yang minimal, tapi kadar yang tinggi. Bagaimana redaksi dari Nabi? Kalau di dalam lengkapnya, Nabi bersabda, Inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah. Yang berikutnya, wa innal abda la yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallahi
Diqa. Innal abda la yasduku. Sesungguhnya ada seorang hamba yang dia jujur. Wa yataharra asidqa, dan dia terus mengupayakan kejujuran. Hatta yuktaba indallahi siddiqa, hingga dia dicatat di sisi Allah sebagai siddiqa, orang jujur. Jadi dia dicatat di sisi Allah sebagai orang jujur. Saya mau bertanya kepada antum. Setiap muslim sholat apa enggak? Sholat. Tapi kemudian apa pasti melewati pintu ke surga namanya pintu sholat? Belum tentu. Setiap muslim puasa apa? Puasa. Tapi apakah pasti melewati pintu surga namanya royan? Belum tentu. Setiap muslim sodako apa enggak? Sodako. Apakah nanti pasti melewati surga dengan pintu sodako? Belum tentu. Yang dipanggil masuk surga melalui pintu royan yang dicatat oleh Allah sebagai ahli puasa, yang dipersilahkan masuk surga melalui pintu sholat yang dicatat oleh Allah sebagai ahli sholat. Loh, kalau sholat ya semuanya sholat, tapi kalau dicatat sebagai ahli sholat itu tertentu, berarti yang bukan sholat wajib saja. Makanya kan ketika Nabi bersabda demikian, Abu Bakar bertanya, ada enggak orang yang dipanggil oleh seluruh pintu? Ada, dan saya berharap kamu termasuk. Makanya Abu Bakar itu kebaikan apapun di dalam Islam dia itu ahli. Mau bicara infak dia teladannya, mau bicara sholat dia teladannya, mau bicara tentang jihad dia teladannya, bicara tentang mengunjungi orang sakit dia teladannya. Allahu Akbar. Nah, baik. Nah, jadi redaksi dari Nabi untuk menjadi orang jujur itu bukan jujurlah kalian gitu saja. Enggak, tapi wa innal abda la yasduku. Sesungguhnya seorang hamba berbuat jujur wa yataharra asidqa. Dan dia mengupayakan kejujuran hatta yuktaba indallahi siddiqa, sampai Allah mencatatnya sebagai orang jujur. Siapa sahabat yang taubatnya dia bersumpah, tidak ada kenikmatan yang saya rasakan sangat tinggi sejak saya masuk Islam, kecuali kenikmatan sekarang ini disebabkan karena kejujuran saya. Sebagai bentuk kesyukuran atas kenikmatan ini, sejak detik ini sampai mati nanti, saya tidak akan pernah berbicara kecuali jujur. Siapa? 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 Seorang sahabat yang merasakan dampak dari kejujurannya dan dirasakannya sebagai nikmat yang paling tinggi sejak masuk Islam. Siapa? Siapa? Akhwat mau jawab. Kalau Ikhwan itu biasanya malu. Kalau nggak malu, tawadhu. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ingat, wa'ala salasatil ladzina khullifu, dalam surat At-Taubah, tentang 3 orang yang tidak ikut perang Tabuk. Namanya Muroroh, kemudian Ka'ab bin Malik, kemudian Hilal bin Umayyah. Nah, ini kan 3 orang yang lebih baik bertahan dengan kejujuran, meskipun dengan resiko diboikot berapa hari? 50 hari. Ingat kisahnya? Ingat, harus ingat. Dan harus tahu ini kisah tentang kejujuran luar biasa. Ka'ab bin Malik itu di hadapan Nabi. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ini ahli berdebat, ahli main kata-kata. Kalau saya harus beralasan, berargumentasi, sehingga selamat dari hukuman engkau ya Rasulullah, mudah saja. Tapi buat apa? Saya selamat dari hadapan engkau, tapi kemudian turun wahyu yang memberitahukan kepada engkau tentang yang sebenarnya. Ya Rasulullah, ketahuilah saya nggak punya alasan apa-apa kenapa tidak perang ikut Tabuk, tapi semata-mata karena menunda, menunda dan menunda, yang akhirnya tidak berangkat. Apa kata Nabi SAW? Adapun orang ini orang yang jujur, pergilah kamu. Sampai Allah yang memutuskan sendiri perkara kamu. Dia diboikot berapa hari? 50 hari. Sebenarnya ketika dia diputuskan diboikot oleh Nabi,
Orang-orang itu pada menyesalkan, ya Allah, siapa yang tidak mengenal kamu sebagai orang yang baik? Siapa? Tidak ada peperangan jihad kecuali pasti kamu ikuti. Yang tidak kamu ikuti kan cuma perang Badar. Kamu tidak ikut perang Badar karena Nabi tidak mengumumkan peperangan. Selebihnya kamu ikuti. Sama perang Tabuk ini kamu nggak ikuti. Tuh. Puluhan orang tuh menyampaikan alasan di hadapan Nabi. Nabi memakluminya. Kamu cari aja alasan biar Nabi memaafkannya. Apa kata Ka'ab bin Malik? Hampir saya terprovokasi. Hampir saja saya akan kembali kepada Nabi untuk menyampaikan permaafan, untuk menyampaikan uzur, sehingga Nabi memaafkan, nggak memboikot. Tapi saya tunda, nggak jadi. Sampai dia rela diboikot 50 hari, kemudian turun ayat yang maknanya penerimaan oleh Allah langsung taubatnya dia. Maka apa kata dia? Tidak ada kenikmatan yang saya rasakan lebih tinggi sejak saya masuk Islam kecuali kenikmatan karena saya jujur kepada Rasulullah. Diterimanya taubat, pernyataannya langsung dari Allah Azza wa Jalla. Maka sejak saat ini saya tidak akan pernah berbicara kecuali jujur. Jadi karakter muslim yang harus dimiliki oleh setiap muslim siapapun adalah jujur. Apa kata Nabi dalam hadis Al-Muwatta Imam Malik? Suatu ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, apakah mungkin muslim itu dusta?" Pertanyaan bukan dusta dulu. "Ya Rasulullah, apakah mungkin muslim itu pengecut?" Iya. "Ya Rasulullah, apakah mungkin muslim itu apa yang kedua?" Nabi menjawab, "Iya." Dan ketika yang ketiga, "Ya Rasul, apakah mungkin muslim itu dusta?" Enggak. Yang kedua, bakhil. "Ya Rasulullah, apakah mungkin muslim itu pengecut?" Ya. "Ya Rasulullah, apa mungkin muslim itu bakhil?" Iya. "Ya Rasulullah, apakah mungkin muslim itu dusta?" Tidak mungkin. Ini jangan sampai salah paham maksudnya. Apa berarti dibenarkan bakhil, dibenarkan pengecut? Bukan begitu maksudnya. Maksudnya di sini yang ditekankan adalah tidak mungkin yang namanya muslim itu dusta. Jadi sifat mendasar seorang muslim adalah jujur. Ini digarisbawahi. Bukan maksudnya bakhil boleh, pengecut boleh, bukan itu. Tetapi di sini lagi menekankan yang namanya muslim tidak mungkin dusta. Karena sifat mendasar muslim adalah jujur. Makanya ketika membandingkan muslim dengan munafik, muslim disebutkan dengan apa? Dalam surat Al-Ahzab. Ketika Allah membandingkan muslim dengan munafik, orang muslimnya disebutkan dengan apa? Eh? Eh? Muslimnya disebutkan dengan apa? Muslimnya disebutkan dengan shadiq. Liyajziyallahu shadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafikin. Jadi di sini Allah lagi membandingkan muslim dengan munafik. Perbandingannya bagaimana? Ini lagi dibandingkan oleh Allah. Nah, muslim ketika dibandingkan dengan orang munafik, Allah menyebut muslim dengan sebutan shadiq. Liyajziyallahu shadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafikin. Agar Allah membalas orang yang jujur dengan kejujurannya. Maksudnya membalas muslim. Dan agar Allah mengadab orang munafik. Di sini ada tafsir bagaimana. Ini kan membandingkan muslim dengan munafik. Sifat mendasarnya orang munafik itu apa? Dusta. Sifat karakter perangai mendasar orang munafik itu dusta. Makanya muslim ketika dibandingkan dengan orang munafik, muslimnya disebutkan dengan as-shadiq. Berarti itu menjadi sifat mendasarnya muslim. Sifat mendasarnya muslim. Jadi ini yang pertama. Akhlak muslim, akhlak yang pasti harus ada pada muslim. Kalau misalnya belum memiliki, ya mengupayakan biar punya karakter jujur ini.
Yang berikutnya apa? Karakter Muslim. Kalau kita Muslim, kita harus memiliki karakter ini, adil. Kalau kita Muslim, kita harus memiliki karakter adil. Adil itu pengertiannya apa? Adil itu pengertiannya apa? Apakah pengertian adil kalau punya istri dua, 100.000, 100.000 begitu? Hah? Iya, adil itu menempatkan sesuai dengan tempat yang semestinya. Istri yang pertama anaknya 5, istri yang kedua belum punya anak. Ngasih duitnya sama apa enggak? Ya beda dong. Kalau berarti nggak adil. Justru maknanya adil. Karena proporsional. Anaknya 5, berarti kebutuhannya 5. Ditambah dengan istri, jadinya 6 jiwa. Kalau istrinya yang kedua kan belum ada anak, ya berarti 1 jiwa. Itu namanya adil. Menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Kenapa ambil contohnya ini ya? Saya kok nggak tahu ya kenapa ya. Kenapa ambil contohnya ini ya? Nggak tahu ya ini yang ada gitu ya. Baik, di dalam Al-Quran Allah berfirman surat Al-Maidah ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wala yajrimannakum syada'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillahi. Jadilah kalian penegak-penegak untuk Allah, syuhada bil qisti, menjadi saksi-saksi yang adil. Yang berikutnya, wala yajrimannakum syada'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencian kalian kepada suatu kaum menjadikan kalian tidak adil. Benci-benci, tapi jangan sampai menjadikannya tidak adil. Wah, ini orang non-muslim beli berapa sekilo, tak kasih 7 ons saja, nggak boleh. Oh, jadi jangan sampai kebencian kepada suatu kaum, ya, atau kebencian suatu kaum atas sesuatu menjadikan kalian tidak adil. Benci ada suatu urusan, ya ada urusan lain yang namanya dia eh, digaji, ya harus dikasih gaji, nggak boleh dikurang-kurangi. Ada suatu nggak seret, kenapa? Karena dia nggak pas. Ada catatan-catatan. Tapi kan dia harus mendapatkan gaji dengan semestinya. Iya, Pak Mumin dengan semestinya. Jadi jangan sampai ada suatu hal kemudian berdampak akhirnya memutuskannya tidak adil. Adanya suatu hal berpengaruh kepada keputusan tidak adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu. Jangan sampai menarik kalian kebencian kepada suatu kaum yang akhirnya kalian tidak adil, tertarik, terhantarkan untuk tidak adil gara-gara benci kepada suatu kaum. I'dilu, berbuat adillah. Wa aqrabu taqwa, yang demikian lebih dekat kepada takwa. Jadi ini karakter yang kedua. Saya muslim, berarti saya harus adil. Anda muslim, berarti Anda harus adil. Di dalam bab apa? Dalam bab apapun gak ada batasan. Termasuk di dalam perusahaan, termasuk di dalam dunia kerja. Mohon maaf, saya ambil contoh dan sekali lagi contoh yang paling gampang diambil ya yang tersirat itu, yang tersirat di pikiran, yang tergambar. Saya ketua yayasan. Ada berapa di kantor, ada 18 guru-guru, totalnya semuanya ada 80. Kadang-kadang ada hal-hal yang menjadikan si fulan karena yang namanya pimpinan kan menilai. Ya kalau penilaian itu sesuai dengan akad yang akhirnya harus dikurangi apa ya silakan saja. Tetapi kalau tidak sesuai dengan akad, jangan sampai perasaan dengan si fulan menjadikan itu tidak adil. Akhirnya kurang-kurang apanya.
kesejahteraannya, nggak boleh, nggak boleh. Nah ini karakter Muslim yang kedua, adil. Yang ketiga sekarang, yang ketiga apa? Yang ketiga karakter Muslim, perangai Muslim. Artinya setiap Muslim harus memiliki perangai ini, bisa menghormati senior dan menyayangi junior. Ini kira-kira sudah dimiliki setiap Muslim apa enggak? Yang namanya kepada orang tua bisa hormat, yang namanya kepada yang lebih muda bisa menyayangi. Kira-kira setiap Muslim memiliki ini? Enggak. Tetapi ini adalah karakter Muslim, maka harus dimiliki. Loh kan belum punya, belum memilikinya, harus mengupayakan untuk memilikinya. Yang namanya kepada senior menghormati, yang namanya kepada junior menyayangi. Nabi SAW bersabda, laisa minna man la yarham saghirona wa yuwakkir kabirona. Hadis dari Anas bin Malik, dari Abdullah bin Amr bin Al-As, dari Ibnu Abbas, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Laisa minna, tidak termasuk petunjuk kami. Yang bagaimana orang yang tidak bisa menyayangi yang lebih muda dan tidak bisa menghormati yang lebih tua. Jadi yang namanya kepada yang lebih tua harus hormat, yang namanya kepada yang lebih muda lebih sayang. Dan pengertian kepada yang lebih tua bukan saja sisi usia. Ada kalanya sisi usia lebih muda, tetapi dia secara kedudukan mendapatkan amanah sehingga dia diseniorkan. Namanya senior, namanya lebih tua. Yang namanya junior tidak saja sisi umur, bisa saja sisi umur lebih tua, tetapi keberadaannya dia itu baru pendatang, sehingga kedudukannya ya memang masih level baru, berarti junior. Dia harus bisa menghormati yang lebih tua secara kedudukan meskipun dia lebih tua secara usia. Kita mengisi kajian di suatu instansi. Di sana ada senior, ada junior. Yang junior-junior itu sempat curhat. Ustaz, kami nggak sebutan instansinya. Kami ini di sini kan sebagai junior, nggak enak Ustaz. Kenapa? Seringkali dimanfaatkan mereka-mereka yang junior, yang senior, karena lebih lama dan secara kedudukan juga lebih ada. Kami seringkali dimanfaatkan sehingga semesta istirahat nggak istirahat dan yang lain itu nggak berkah, menjadikan iklim kerja nggak sehat, menjadikan etos kerja nggak bagus. Karena apa? Karena adanya karakter karakter yang harus dimiliki tapi tidak dimiliki. Hormatilah senior dan sayangilah junior. Kalau kita mau bahas lebih lebar lagi, ini kan di dalam dunia apapun dan di dalam dunia kerja sangat erat, sangat kuat keterkaitannya. Dalam dunia apapun. Antum tahu ada dua orang datang kepada Nabi, yang satu lebih tua, yang satunya muda. Yang lebih muda mungkin karena semangatnya menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah gini, gini, gini. Nabi gak terima. Apa kata Nabi? Kabir, kabir. Apa artinya kabir, kabir? Yang mulai berbicara itu yang lebih tua. Jadi nggak boleh meskipun semangat dari yang lainnya kemudian melewati orang yang lebih tua yang akhirnya tidak menghormati benar lebih tua. Makanya Nabi nggak mau kabir, 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 kabir. Ada dalam hadis sholihat di sini. Kabir, kabir. Yang memulai itu yang lebih tua. Saya malu suatu ketika lagi prasmanan,
dengan banyak orang, termasuk ada Ustaz Syafiq Bidul Ta'ala. Saya mempersilakan beliau, Ustaz, fadhal. La kabir kabir. Ya justru antum. Karena ada yang berhak mengatakan kabir kabir. Fadhal Ustaz. Beliau, la kabir kabir. Kita disuruh maju juga. Antum. Fadhal itu ya. Jadi saling mempersilahkan. Beliau barangkali sisi usia di bawah kita barangkali, tetapi secara keilmuan sangat diseniorkan. Makanya kita mempersilahkan football, lah kabir kabir. Ini penting sekali karena di dalam apapun, dunia apapun, kadang-kadang ini hilang. Termasuk di dalam dunia kerja ya harus, ya ini sangat erat sekali. Yang mana namanya atasan harus dihormati, nggak boleh dilecehkan dan semacam. Sudah, udah. Lebih cepat dari apa ya. Yang berikutnya, eh, yang keempat, setiap muslim harus punya karakter senang menasehati dan dinasehatin. Senang memberi masukan dan senang diberi masukan. Senang menegur dan senang ditegur. Gak boleh hanya menasehatin, gak boleh hanya menegur, gak boleh hanya memberi masukan, gak boleh. Karena lafaz syariatnya adalah saling. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati. Lanjut. Watawasau. Apa artinya watawasau? Yang belajar sorof tentunya paham. Itu kan lil musyarakah baina tsnain. Lil musyarakah baina tsnain, bahasa kita saling. Jadi adanya dua pihak, yang satunya menasehati, yang satunya dinasehati, yang satunya mengingatkan, yang satunya diingatkan, yang satunya menegur, yang satunya ditegur, yang satunya memberi masukan, yang satunya diberi masukan. Kita harus siap dua-duanya. Ada kalanya kita menasihati, ada kalanya dinasehati. Ada kalanya beri masukan, ada kalanya diberi masukan. Ada kalanya menegur, ada kalanya ditegur. Kalau kita hanya mau yang menegur saja, ditegur jengkel, belum berkarakter Islam. Kadang-kadang dalam dunia kerja orang itu makel kalau dikasih masukan ditegur. Maunya ngasih masukan aja keliru. Nggak berkah. Iklim kerja tidak berkah. Makanya dilihat dari karakter yang harus ada saja, sudah menghantarkan etos kerja yang semangat, iklim kerja yang berkah. Yang berikutnya, tidak sombong. Nggak boleh ada kesombongan. Nggak boleh ada kesombongan meskipun lebih tinggi kedudukannya. Nggak boleh. Nggak boleh. Kesombongan itu meskipun kita percepat ya. Meskipun hanya sekecil kadarnya. Kadar yang paling kecil itu apa? Atom barangkali ya, atom. Kalau dalam naskah misalkan kan biji sawi. Barangkali diterjemahkannya biji sawi. Dalam istilah modern atom. Meskipun sekecil, sangat kecil itu menghalangi atau menghambat jalan ke surga. Kemudian yang terakhir apa? Satu saja. Apa? Satu saja. Yang terakhir. Yang terakhir. Antum muslim? Iya. Saya muslim? Iya. Kita muslim? Iya. Maka harus punya karakter. Apa? Apa? Antum sebut itu yang benar. Antum sebut. Apa? Ayo dong, ayo dong. Udah zuhur. Antum muslim? Saya muslim. Kita muslim? Iya. Apa? Harus apa? Harus apa? Harus harus apa? Ya akhlak kok sholat. Hah? Berarti tadi hormat sudah. Menghormati senior, menyayangi junior. Harus apa? Harus apa? Hah? Karakter, akhlak, akhlak. Harus murah senyum. Ada kalanya tidak sombong, tapi nggak bisa senyum. Beda, ya. Tidak sombong, nggak ada merasa gumede, nggak apa, tapi nggak bisa senyum. Kenapa? Wajahnya sangar, angker, bertattoo, ditekuk itu ya. Iya. Kalau dia bilang, wah saya sudah dari sononya pembawaan orok, nggak boleh beralasan begitu. Memang ada dari awalnya terkondisikan oleh keluarga yang serius sehingga nggak bisa senyum. Tapi dia nggak sombong. Apa kemudian dia beralasan, saya kan sudah dari sononya pembawaan orok sehingga nggak bisa senyum, nggak bisa. Karena akhlak itu ada dua, akhlak toba dan tatobo. Akhlak toba yang sudah Allah kasihkan langsung sebagai anugerah, sehingga dia dari awal bisa senyum. Yang kedua, tatobu.
Akhlak yang bisa dimilikinya dengan diupayakan. Oh, ini kalau dibahas lebih panjang lagi. Syekh Utsaimin membahasnya dalam kitab Makarimul Akhlak. Intinya kita ada yang sudah memilikinya, alhamdulillah namanya toba, tinggal kita kuatkan. Kita ada yang belum memilikinya, maka untuk bisa memilikinya namanya tatobu, akhlak yang diupayakan. Ya, ini saja semoga bermanfaat. Jadi kita membahas 3 poin. Yang pertama, yang pertama, yang etos kerja yang baik dengan 4 nos. Yang kedua, iklim kerja yang berkah. Ada beberapa nas yang kita turunkan yang itu menjadikan iklim kerja berkah. Yang terakhir, gabungan dari keduanya. Dengan melihat karakter muslim saja akan menghantarkan pada 2 poin yang pertama tadi. Ini saja semoga bermanfaat. Nggak ada tanya jawab ya? Sudah zuhur? Sudah nggak ada? Masya Allah, Masya Allah. Jazakallahu khairan, semoga bermanfaat. Meskipun ini tema sudah sangat baik diketahui oleh kita semuanya, tetapi tetap bermanfaat karena konsep Islam adalah adalah meskipun tema sudah kita ketahui dengan baik, tetapi kita tetap mengkajinya karena ajaran Islam adalah ah, mengingatkan wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.